The U.S. seized a tanker recently. Russia specifically asked the United States not to seize that tanker. Does this action risk a larger conflict with Russia? I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. Kementerian Transportasi Rusia membenarkan bahwa Amerika Serikat telah menyita kapal tanker minyak Marinera. Penyitaan berlangsung di Atlantik Utara pada Rabu 7 Januari setelah terjadi aksi kejar-kejaran dari Laut Karibia. Dikutip dari RT, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengonfirmasi bahwa penyitaan kapal tersebut terkait dengan blokade minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan ilegal. Kapal tanker itu pertama kali menjadi sasaran Amerika Serikat setelah dilaporkan mencoba mendekati Venezuela akhir tahun lalu. Penjaga pantai Amerika Serikat berusaha menahan kapal tersebut, namun awak kapal menolak untuk mengizinkan orang Amerika masuk dan memilih kabur ke Atlantik. Selama pengejaran, kapal tersebut mengubah namanya dari Bella 1 menjadi Marinera dan mengganti benderanya dari Guyana menjadi Rusia. Kementerian Transportasi Rusia menyatakan bahwa Marinera telah menerima izin sementara untuk mengibarkan bendera nasional pada tanggal 24 Desember. Moskow menuduh Amerika Serikat melanggar konvensi PBB tentang hukum laut yang menjamin kebebasan navigasi di perairan internasional. Pasalnya, saat penyitaan berlangsung, Marinera berada di luar perairan teritorial negara manapun. Rusia sebenarnya sudah mengerahkan kapal perang untuk mengawal Marinera, namun Amerika masih saja nekat menyita. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt dalam konferensi pers pada Rabu mengatakan kapal tanker itu adalah armada bayangan Venezuela dan dianggap tidak memiliki kewarganegaraan. The U.S. seized a tanker recently. Russia specifically asked the United States not to seize that tanker. Does this action risk a larger conflict with Russia? I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order in the crew. So that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law. And they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. Rusia menyatakan solidaritasnya kepada Venezuela dalam menghadapi ancaman neokolonial dan agresi bersenjata eksternal. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia beberapa hari setelah Amerika Serikat menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dalam keterangan resminya pada Selasa, Rusia menyambut baik penunjukan Delcy Rodriguez sebagai Presiden sementara Venezuela. Moskow menggambarkan langkah tersebut sebagai tekad kuat Caracas untuk menjamin persatuan dan mengurangi risiko krisis konstitusional. Rusia juga menegaskan kembali solidaritas yang tak tergoyahkan dengan rakyat dan pemerintah Venezuela. Oleh karena itu, Moskow siap memberikan semua dukungan yang diperlukan kepada negara Amerika Latin tersebut. Sebelumnya, Rusia dan sejumlah negara lain termasuk China menyerukan Amerika Serikat untuk membebaskan Maduro. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menggambarkan tindakan Washington di Venezuela sebagai perampokan internasional. Menurutnya, Amerika hanya ingin untuk mendapatkan kendali tidak terbatas atas minyak. Sementara itu, pemerintahan Presiden Donald Trump bersikeras penangkapan Maduro terkait perdagangan narkoba. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.